Oke, ya. Hai semuanya, soam-soamku, jumpa lagi dan balik lagi dengan Kak Agustina, Seko-Seng. Hai semuanya, yuk kita membahas zodiak ya untuk bulan Mei ini. Sekarang gilirannya untuk si Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus di Mei 2026 ya. Yuk kita kepoin. Ya, mohon maaf, belum bisa, aku telat lagi. Duh, karena bulan ini aku juga banyak sibuknya juga ya, ada saudara sakit, rumahku harus ada perbaikan rusak, jadi harus nunggu tukang, jadi ya harap maklum ya. Yuk. Wah, Solo panas banget. Di tempat kalian panas enggak? Ini panas banget ini Solo beberapa hari. Oke. Di sini ada Six of Wands ya. The Hermit. Oke. Ten of Pentacle. Oh, Six of Cup. The Moon. Panas banget udaranya. The Empress. Okay. The Tower. King of Pentacle ya. Nine of Wands. Six of Swords ya. Bottom of the deck-nya di sini ada The Hierophant. Oke, untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus ya, kamu berdealing dengan zodiak. Di sini ada energinya dari fire sign, yaitu Sagittarius, Aries ya, Earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn, Earth sign, Gemini, Libra, Aquarius. 9 aja energinya ya, tapi yang paling terkuat di sini ada energinya si Virgo ya. Aku lihat di sini ada energinya si Virgo, terus ada energinya si Pisces ya, Taurusnya kenceng, Capricorn, Cancer ya, sama apalagi ini Aries. Oke. Oh, energinya Leo juga ada ini. Oke, untuk si Sagittarius ya, di Mei 2026 ini sepertinya kamu menemukan sisi kamu yang lain setelah kamu menghadapi banyak kepelikan hidup. Jadi kayak kamu pernah menghadapi situasi yang sulit, pernah difitnah mungkin, gagal atau apapun itu ya. Tapi dari ini kamu tuh kayak belajar gitu loh. Sekarang saatnya kamu untuk mengambil peluang itu, mengambil kesempatan itu untuk mewujudkan apa yang ingin kamu lakukan ya. Mungkin dulu sempat gagal, sempat diremehkan orang ya, jadi kayak kamu tuh orang yang belajar dari luka masa lalu, jadi kamu benar-benar ini bangkit ya untuk menebus semua kegagalan kamu dengan apa, menunjukkan ya sisi kamu yang terbaik di saat ini gitu. Dan kayaknya rezeki kamu bagus banget ya di bulan Mei ini.
Sagittarius bagus banget rezekinya ya. Cuman ya hati-hati ya. Ada kecenderungan kamu akan sedikit boros ya, terutama kalau kamu sakinya saki cowok, kamu benar-benar akan apa ya, loyal banget sama pasangan, loyal banget sama cewek kamu, sama pacar kamu, sama pasangan kamu. Kamu kayak ngajak apa ya, traveling bareng ya. Kamu kayak menghambur-hamburkan uang itu juga hati-hati. Jadi kamu juga harus ya boleh ya, kamu boleh kok membahagiakan pasangan boleh, tapi kamu juga harus memprioritaskan juga yang lain juga. Jadi ini juga harus kamu dikit-dikit nabung lah ya. Sisihkan sedikit buat menabung lah intinya itu. Karena Sagittarius ini kalau emang suka petualangan ya, suka kebebasan. Tapi kalau dia sudah menemukan arti kebebasan itu, terkadang dia kayak lupa waktu gitu loh intinya Sagittarius ya. Oke, itu ya. Dan energi feminim kamu di bulan Mei ini sangat kencang banget. Jadi energi memberi, energi mengasihi, energi menolong. Feminim itu energi feminim tuh terus bukan energinya cewek tuh bukan. Kalau cowok yang energi feminim tuh ada, maksudnya ini bukan terus kamu boti atau agak sedikit banci gitu enggak. Feminim itu adalah energi apa? Energi tentang sebuah intuisi. Intuisi kamu udah kan manusia ya, entah cewek mau kamu apapun jenis kelamin kamu, kita tuh dibekali energi dua, feminim maskulin lah. Maskulin sama feminim kamu itu mana yang lebih dominan gitu loh. Tapi yang bagus itu adalah imbang antara feminim sama maskulin itu imbang. Berarti logika sama intuitif ya. Itu imbang gitu loh ya. Jadi energi yin yang ya, yin yang kamu itu imbang. Nah, ini yin kamu, energi feminim kamu tuh kencang secara intuisi ya, um, secara keterbukaan, secara spiritual itu benar-benar kayak kamu lagi tajam banget ya. Banyak inspirasi yang masuk di pikiran kamu, di kepala kamu. Begini makanya di sini kayak kamu punya banyak ide yang kamu ingin lakukan ya. Sagittarius, kamu nggak usah gengsi kalau kamu butuh bantuan sama orang ya. Kalau kamu butuh bantuan orang, cari bantuan itu. Tenaga profesional cari gitu loh ya. Misalnya kamu buka usaha nih, kamu punya ide si A, si B, si C, si D dan sebagainya. Ide kamu banyak, tapi kamu nggak bisa ngerjain sendiri. Kamu bisa cari orang untuk membantu kerjaan kamu. Intinya itu ya. Itu sih. Karena si Sagittarius ini karena tidak ada Wanda Hierophant ya, jadi kayak kamu tuh ada sedikit apa ya, kayak terkekang sama aturan-aturan tertentu gitu ya. Oke, kalau energinya untuk cinta, ini kayaknya gini sih, akan ada pertemuan kembali antara kamu sama seseorang di masa lalu sini. Mungkin atau enggak kamu juga akan ketemu soulmate sih ini sih. Ketemu seseorang di masa lalu yang lama udah berpisah ya, nggak ada komunikasi sama sekali. Mungkin kalian sempat lost komunikasi, putus hubungan ya, hubungannya nggak baik dulu ya, sempat ada permusuhan antara kamu sama si dia ini. Kayaknya sih di bulan Mei ini itu nanti akan ada keterbukaan secara komunikasi antara kamu sama si dia. Itu sih. Ada juga yang mau menikah juga si Sagittarius, ada yang mau perencanaan untuk menikah juga ada ya. Oke, itu untuk Sagittarius ya. Yuk, klarifikasi cinta.
Let your friend helps you. If your relationship change, ya. Express your love, ya. Ekspresikan cinta kamu. Retreat. Bottom of the deck-nya di sini ada let go of control issues, ya. Oke. Bulan Mei ini ya kamu nggak usah gengsi kalau kamu butuh bantuan sama temen ya, kamu butuh support system sama teman-teman kamu, sama sahabat, sama keluarga, kamu nggak usah sungkan, jujur aja gitu ya. Bekerja sama dengan partnership-mu, dengan pasangan kamu, mungkin juga bisa partnership dalam hubungan kerjaan tuh juga bisa ya. Jadi kamu harus kerjasama yang solid ya. Jadi harus ada sikap saling keterbukaan antara satu sama lain, apapun itu, sama pasangan kamu maupun partner bisnis atau partner kerja gitu ya. Kalau kamu suka sama seseorang, kamu sayang sama seseorang, jangan ragu-ragu untuk kamu menunjukkan ya tindakan kamu bahwa kamu juga punya rasa sama ini orang gitu loh ya. Di sini ada retreat, mungkin kamu saat ini lagi butuh waktu untuk sendiri dulu ya, untuk merenung dulu ya, tentang sebuah energi melepaskan dulu ya. Nah, di saat kamu sudah melepaskan, maka masalah-masalah kamu ini akan terurai dengan sendirinya. Masalah kamu akan ada titik temu, akan ada kamu akan menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang kamu hadapi antara kamu sama si dia. Kayak semesta tuh membantu kamu, permasalahan kamu tuh akan terselesaikan dengan sendirinya. Mungkin akan ada pertemuan kembali sama orang lama ya, akan maksudnya melepaskan kesalahpahaman antara kamu selama ini yang selama ini kalian pendam, itu bisa jadi juga gitu. Renewal, despondence, trickery, perception, dan di sini ada rejection. Astagfirullah. Dan di sini ada sebuah pembaharuan. Ya, kamu akan dibarui secara sistem ya, secara energi vibrasi sama orang. Jadi gini, apa yang kamu temui dalam hidupnya kamu, ketemu sama orang, mendapatkan pasangan ya, pernah menjalin hubungan sama si A, si B, si C dulu. Itu juga berasal dari keterkaitan energi vibrasinya kamu. Kalau pikiran kamu, vibrasi kamu di level ini, maka kamu akan ketemu ini. Kalau kamu nanti naik, ya berarti nanti kamu akan terselesaikan, nanti kamu akan ketemu yang lain. Jadi kayak ini loh, hidup itu kan kadang kita ketemu sama orang tuh hanya sementara, harus tiba-tiba berpisah, kita ketemu orang baru lagi. Itu karena apa? Karena masanya udah selesai. Jadi ada keterkaitan secara vibrasi, secara energi gitu ya. Dan ini juga ada sebuah pembaharuan ya. Kamu akan diperbaharui ya secara energi vibrasi sama kehidupan kamu. Ada kehidupan, ada perubahan baru dalam hidup yang mungkin terjadi secara tiba-tiba, itu juga bisa jadi juga. Ya, yang mungkin kamu nggak menyangkanya sama sekali. Ya, despondence. Mungkin di sini kamu masih ada kesedihan, ya, masih ada luka, masih ada kesakitan yang sedang kamu rasakan, ya. Makanya kamu harus berdamai dulu dengan diri kamu sendiri, memaafkan, ya. Belajar memaafkan dulu atas semua apa yang terjadi, ya, belajar menerima lah ya. Ini emang nggak bisa langsung, tapi latihlah ini pelan-pelan ya, karena yang masa lalu kan sudah selesai. Kamu hidup di masa sekarang. Kalau kamu masih terpaku sama masa lalu terus, ini nggak akan selesai-selesai. Kamu akan terjebak di sana terus, gitu loh ya. Kamu menggenggam api, menggenggam kesedihan,
menggenggam luka, sementara orang yang melukai kamu tuh udah pergi melalang, udah melenggang jauh, udah senang-senang happy-happy, sementara kamu masih di sini, masih meratapi. Daripada gitu ya kenapa kamu di sini meratapi kesedihan kamu, ya lebih baik apa lepaskan, biarkan aja ya. Kamu juga berhak kok untuk bahagia dengan cara kamu sendiri. Katakanlah kamu disakitin orang, biarkan, nanti semesta juga udah tahu nanti akan ada saatnya orang ini akan menerima karma, intinya itu. Tapi kamu nggak usah nunggu, yang penting apa, kamu happy sama diri kamu sendiri, fokus sama pencapaian kamu, fokus sama diri kamu sendiri ya. Nanti sudah trigger ya tipu daya. Ya, di sini mungkin kamu banyak yang berusaha untuk menipu kamu, memanipulasi kamu, ada yang berusaha untuk menghancurkan kamu ya. Makanya di sini ada kesedihan yang sedang kamu rasakan. Ini kamu butuh waktu untuk apa? Belajar memaafkan dulu ya. Belajar melepaskan ya. Mungkin perlu sih ini kayak kamu ibadah, berdoa ya, atau mungkin bisa kamu meditasi. Meditasi itu bagus ya untuk melatih kesadaran kamu, untuk melatih untuk apa ya? Kita percaya sama diri sendiri. Itu mendengarkan isi hatinya kita sendiri ya. Dan perception ya, hindari jangan hidup untuk karena apa? Persepsi dari orang lain. Kamu hidup sama persepsi, kamu hidup dalam persepsi-persepsi orang. Kamu capek ya. Hidup ini kamu yang mengatur, hidup ini ya kamu sendiri yang menentukan hidup kamu sendiri, bukan orang lain. Misalnya hidup kamu sekarang, oh ya usia sekarang aku udah harusnya udah nikah, teman-teman aku udah nikah, tetangga udah bilang kapan kawin, gini-gini. Tapi akunya masih happy menjalani hari aku saat ini, ya udah jalanin aja. Mungkin teman-teman kamu udah punya kerjaan, udah punya, maksudnya udah punya bisnis yang gede, sementara kamu masih di bawah. Ya is okay, nggak apa-apa, karena setiap orang tuh punya divine timingnya masing-masing. Nggak usah membandingkan A, B, C, D gitu. Karena aku juga pernah di posisi ini, hidup di bawah persepsi orang dan sebagainya. Bukannya aku maju semakin naik tingkat, enggak, malah semakin anjlok. Padahal dipikir-pikir ya aku udah usaha, udah kerja keras, tapi hasilnya nggak sesuai dengan harapan. Ketika aku udah ngelepasin, makanya semua terurai, maka aku kayak menemukan cahaya kehidupanku lagi, aku menemukan peluang baru lagi dalam kehidupanku. Gitu. Aku pernah di posisi ini. Jadi, kamu adalah apa? Bertransformasilah, berbahagialah untuk diri kamu. Lepaskan semua persepsi-persepsi yang ada di pikiran kamu maupun di orang lain. Karena di sini nggak ada orang yang namanya sempurna, tuh nggak ada. Kamu capek loh mengejar kesempurnaan terus, ya. Ada orang yang mengejar kesempurnaan, harus ini, harus itu, akhirnya apa? Dia kecewa, akhirnya bunuh diri, kan juga ada kejadian. Jadi berhenti ya, itu ya. Ya tetap kita usaha ya, kita melakukan suatu usaha doa, tapi biarkan hasilnya itu, biarkan Tuhan yang menentukan. Yang penting kamu sudah melakukan yang terbaik, intinya itu. Ya. Karena aku juga pernah di posisi seperti ini, pernah. Ya mungkin itu aku salah pola pikir ya, karena kan aku berasal dari keluarga, apa ya, maksudnya dari orang tua aku tuh menurunkan lukanya seperti ini. Jadi papaku dulu karakternya seperti, jadi makanya kena ke aku juga gitu ya. Holiday pesannya, aku butuh berlibur nih ya. Dietary change, practice and practice, dan explore what you want dan walk away, jalan ke depan. Ya tentang apa, ya udah fokus sama diri sendiri, udah jelas ini energinya, sarannya udah jelas. Doa apa yang kamu mau, apa yang kamu minta, berdoalah. Tuhan tahu mana yang terbaik buat kamu, berdoalah. Lakukan usaha yang bisa kamu lakukan ya, lakukan sebisa mungkin yang kamu lakukan, tapi kamu nggak usah mengejar sempurna itu harus datang, enggak. Kamu yang penting udah usaha, udah doa, udah lepaskan ya. Kalau kamu ada butuh istirahat ya istirahat, waktunya untuk berlibur ya berlibur. Nah mungkin di saat nanti kamu sudah tenang, kamu udah happy, udah
energi-energi santai. Mungkin ini nanti kamu akan menemukan jawabannya, dapat ide masuk ke intuisinya kamu, dapat ilham lah ya. Declutter Regents ada sebuah perubahan pola pikir, pola hidup, pola pikir ya. Mungkin kamu akan diet, mungkin ada yang mau diet ya, mengurangi makan makanan yang nggak sehat ya. Mungkin di sini juga sempat begadang dan lain sebagainya akan dikurangi. Kamu akan menjalani hidup yang lebih sehat, lebih baik lagi. Dan di sini apa? Tinggalkanlah masa lalu yang sudah nggak baik, nggak sehat untuk kamu ya. Jalan aja ke depan, tinggalkan situasi yang nggak baik, biarkan aja yang lalu biarlah berlalu. Ketika kamu udah bisa melepaskan ini, maka kamu akan menemukan pintu baru buat kamu akan menemukan jalan keluarnya untuk kamu. Jalan keluar itu akan datang ke kamu gitu ya. Ini kan jelas ya, walk away ya, live in the unhealthy situation and enjoy the new doors that open us result. Jadi kayak ketika kamu sudah meninggalkan situasi yang sudah nggak sehat dan kamu berbahagia, maka jalan keluar itu akan terbuka untuk kamu sebagai hasilnya ya, new door. Jadi jalan keluar itu akan datang ke kamu sebagai hasilnya, akan terbuka, kamu akan menemukannya tuh gitu ya. Oke, yuk kita lihat simfoni songnya. Lala, panasnya sekali. Oh, 3 tuh. Gigi andai. Maroon 5 Memories ya, Memories. Ada yang masih meratapi masa lalu sih ini sih. Panas sekali udaranya. Rihanna SNM. Ya, lagi mungkin kamu atau dia ya lagi kangen ya, lagi mengingat momen-momen dulu kalian bersama ya, kangen. Ada sebuah penyesalan ya atas perbuatan yang dilakukan di masa lalu dan juga ada pikiran agak sedikit ya, sedikit ngeres lah. Oke, yuk saya lihat inisial namanya. Luna Maya ya, Nona Elizabeth Indonesia, mungkin di sini ada yang namanya Leni ya. Harry Potter, Tenggo, Alexander, Donna, Mario, Nona, Bella, B-nya double ya, Bella, Bravo, Cinta. Ada yang bucin nih ya, bucin. Ya, ada yang bucin banget ini. Mungkin kamu atau dia yang bucin. Oke, namanya mungkin ya, namanya Cinta ya. Gary, Romeo. Aku lihat di sini namanya Tara juga, mungkin Dewi Tara. Ya, Dewi Bumi ya. Romeo Zain Malik William ya. Oke, itu bisa inisial nama kamu, nama si dia, nama tengah, nama panggilan, nama julukan, atau nama apapun yang ada keterkaitan antara kalian ya. Dewi Tara. Cantik banget Dewi Tara. Dewi Bumi ya, Ibu Bumi. Dewi Tara. Dewi Kemakmuran, Dewi Kesuburan ya.
Mungkin kalau orang mau punya anak itu bisa meminta kesuburan doa sama Dewi Tara ini. Ya minta restu lah ya. Oke, ini bisa tanggal, bulan, tahun lahir, atau angka kembar yang sering kamu lihat. Oke, ada sebuah perubahan baru dalam hidupnya kamu, akan ada perubahan peralihan ya. Jadi kamu mau nggak mau, kamu harus siap untuk melakukan ini semua untuk menjalaninya ya. Keselarasan itu juga perlu ya, percaya sama intuisi, percaya sama diri sendiri, keseimbangan, kamu akan menemukan keberuntungan kamu. Keberuntungan itu akan datang ketika kamu sudah siap menerimanya, sudah siap untuk mendapatkannya, dan ketika belajar, kamu sudah belajar untuk berdamai dan melepaskan akan belenggu kamu maupun kesakitan kamu di masa lalu. Ya, jadi jadikan masa lalu itu sebagai pembelajaran, sebagai sebuah pembelajaran yang berharga lah ya. Jadi sebagai pengalaman yang berharga lah. Jadi kayak guru kan apa ya? Jadi kayak guru yang terbaik itu apa? Belajar dari pengalaman yang lalu-lalu ya. Mengambil semua hikmahnya, kamu menjalani saat ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Oke, itu ya untuk si Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus di Mei 2026. Thank you sudah nonton. Kalau ada kata-kataku, mohon maaf ya, dan bijaksana dalam menyikapinya. Ini hanya general dan vice versa. Ya, bisa kebolak-balik energinya. Bila butuh pembacaan lebih akurat, silahkan kamu ambil personal reading denganku. Ini harganya masih belum naik ya. Nanti mungkin sebentar lagi aku mau naikkan ya. Mungkin mumpung belum naik, silahkan kalau kamu pengen konsultasi sama aku silahkan aja ya. Kalau emang ini dibutuhkan ya, karena ini mata pencarianku ya. Jadi aku ini berbayar ya. Kalau belum ada rezeki ya udah nonton aja video-video aku ya. Oke, semoga kelimpahan kebaikan semesta selalu ada dan selalu tersedia buat kamu. Salam happy, salam ceria, salam kedamaian. Happy keep watching. Next to my video. Thank you so much more ya. Dadah.